Tuhan kan berikan jalan. Membuat kolong-kolong sederhana saja. Martini menyiapkan kelapa yang harus diparut terlebih dulu. Dipilih kelapa yang tidak terlalu tua agar menghasilkan rasa gurih dan sedikit bertekstur saat dimakan nantinya. Selesai memarut, ia pun menambahkan bahan utamanya, yaitu tepung ketan yang diberi garam sebagai penambah rasa. Bahan-bahan yang sudah tercampur lantas diaduk sambil sedikit diremas sampai membentuk adonan yang tidak lengket di tangan. Namun demi menghemat bahan serta menghasilkan lembaran yang lebih banyak, tepung ketan sebanyak 1 kilogram ini Martini bagi. Cara ini terpaksa dilakukan supaya ia bisa menekan modal untuk membeli bahan, sehingga mampu mencukupi hingga 1 kali produksi ke depannya. Martini kemudian membentuk adonan menjadi berbentuk kolong, bulat dengan bagian tengah berlubang mirip seperti donat. Dibutuhkan minyak yang cukup banyak saat menggoreng agar hasilnya renyah dan matang dengan sempurna. Sekali produksi, Martini mampu menghasilkan 20 hingga 30 kolong-kolong. Paling susah iku ngegorengnya pada meledok nih tangan, minyaknya pun pada ikan nih tangan panas. Kemampuan Martini membuat kudapan hasil dari coba-coba semata, tanpa diajarkan oleh siapapun. Kebutuhan perut serta sekolah anak-anaknya lah yang memacu dirinya mampu melakukan banyak hal. Terlebih yang dapat menghasilkan uang. Karena dirinya harus bangkit dari keterpurukan. Berkeliling dari kampung ke kampung, Martini mantap melangkahkan kaki sambil memikul gendongan dengan penuh harapan. Syukurlah ada yang membeli dagangannya. 3 buah kolong-kolong ini ia jual seharga Rp1.000. Sedangkan risol Rp1.000 dan 1 butir telur asin harganya Rp3.000. Yo turun ya. Yo risol dogasin kolong-kolong. Suara Martini menawarkan dagangan terdengar sayup-sayup. Terselip asa. Semoga ia berhasil menjemput rezeki yang dititipkan Tuhan lewat tangan-tangan pembelinya. Gorengan kinong, kolong-kolong, dogasin, risol. Rong ewu nong roro. Ia mematok harga murah agar dapat dijangkau pembeli. Lumayan, ada hasil yang bisa ia bawa pulang hari ini. Tidak selalu berjalan mulus, Martini pernah juga mendapat perlakuan tidak enak dari pembeli. Ya barang mah sedih dimarahi uang pun. Ya kon terimen wong kita nekun ya amun kita ne marah maning bokot wonge iki ya. Jadi bisa sabar bae kodonku kita dimarahi uang enggak. Dari berjualan aneka gorengan, tidak banyak keuntungan bersih yang bisa ia sisihkan. Jangankan untuk tabungan, setiap hari selalu habis buat makan dan modal untuk jualan keesokan harinya. Assalamualaikum. Salam. Ndoge ana mang. Anak ora kakek mah. Ki arep mobil dikit king, konyang wis payung beke dibayar. Sudah 1 tahun terakhir ini dirinya mencoba peruntungan
lewat berjualan telur asin untuk menambal kekurangan penghasilan dari usaha sebelumnya. Berawal dari tetangga yang iba melihat kehidupan dirinya, lalu mengajak Martini berjualan telur asin. Telurnya ia ambil langsung dari peternak bebek di desa. Beruntung ia diberi kepercayaan boleh membayar belakangan. Telur-telur bebek sebelumnya telah dicuci bersih. Kemudian diamplas untuk meratakan permukaan kulitnya. Proses ini juga bertujuan agar rasa asin dapat meresap masuk ke dalam telur-telur nantinya. Namun ternyata bagian inilah yang tersulit bagi Martini. Pokoknya masing paling iku mandog asin ma iku be ngegosoknya be bukat pecah konon. Terus karo ngerebusnya kan kadang-kadang sing pada pecah maning. Syukurlah Wiyanti mau membantunya, sehingga dapat sedikit mengurangi bebannya. Telur-telur yang sudah diamplas siap diasinkan. Martini membuat sendiri campurannya, abu gosok, garam, dan tanah. Ramuan ini akan menghasilkan tekstur telur yang masir dan lezat. Beri sedikit air, aduk sampai menjadi adonan kental. Ya, sudah siap. Barulah Martini membungkus satu persatu telur bebek. Didiamkan 5-7 hari sampai abunya mengering. Setelah 1 minggu, telur-telur bebek ini sudah bisa direbus. Merebusnya sekitar 10 menit untuk mendapatkan telur asin dalam keadaan matang sempurna. Wiyanti, gadis 14 tahun yang mulai beranjak remaja. Saat ini ia mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah pertama. Lahir dari keluarga dengan ekonomi sangat terbatas, ia mengalami ingatan yang lemah dan terkadang sulit berbicara lama. Rupanya ini semua dampak dari masa kecil Wiyanti yang sering sakit-sakitan. Ia pernah mengalami panas tinggi hingga kejang dan tidak sadarkan diri saat berusia 3 tahun. Hidup di desa dengan fasilitas kesehatan yang jauh dari jangkauan membuat keluarga miskin ini tidak mampu mengobati sakit anaknya. Iyalah segala-galanya bakal kita. Orang kuwan laka maning, siapa anaknya galaka maning. Jadi kun doang segala-galanya bakal kita menaik bebe suke. Gede derajatnya, gede miliknya, bisa ngurusi kita. Untuk mewujudkan impiannya, Martini bertekad menyekolahkan putri satu-satunya hingga jenjang pendidikan yang tinggi. Meski berat, cara apapun akan ia tempuh demi Wiyanti dapat terus bersekolah. Kalau ya berat sih, uang gelatih duit dewe, apa dewe, kodonku nyakin ngedelang anak, pengen sekolah, sebono gak maksa kena, anda kon lulus SMP, kodonku, orangnya SMA agak, masa lulus SMP, be aja terang SD doang. Ibu menjadi satu-satunya pelabuhan jiwa raga buah hati. Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan besarnya cinta Wiyanti pada pembuka pintu surganya nanti. Senangnya senang yang tua, pengen sayang yang tua, semuanya tinggal yang tua. Cara terbaik yang dapat ia tunjukkan adalah dengan menuntaskan pendidikannya saat ini. Wujud bakti pada ibunda tercinta. Setiap hari, Wiyanti berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Padahal jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh. Namun ia tetap bersemangat. Perjalanan sepanjang 8 km ia tempuh dalam waktu 1 jam. Lumayan melelahkan bagi fisiknya yang lemah. Kadang terbersit keinginan. Ingin rasanya punya sepeda untuk memudahkannya ke sekolah. Kalau kembali melakukan uang main aku sepeda, kita kembali aku. Sadar
Bila sepeda merupakan barang mewah baginya, keinginannya ia simpan dalam-dalam. Wiyanti tak mau ibunda terlilit hutang yang semakin besar. Ma pengen tuku sepeda, kemana kalau ka duite. Kau belok gak tuku duite. Kena balik panas. Seiring waktu, Wiyanti berusaha untuk bisa berdamai dengan kenyataan hidup. Mencoba meresapi hikmah di balik setiap ujian yang diberikan Tuhan adalah cara yang paling mujarab mengobati kekecewaan hatinya. Sedih ngadalang anak sekolah melaku baik. Aduh pengen tuku sepeda gak boro-boro bakal tuku sepeda bakal makan sedina-dina kadang-kadang ketuku kadang-kadang orang kadang-kadang nyili baik nih tetangga. Hari sudah siang. Di saat matahari masih menampakkan sinar, Martini pantang berputus harapan. Ia pun bergegas keluar rumah. Martini percaya rezeki akan datang pada orang yang mau berusaha. Sawah-sawah di dekat rumah menjadi ladang rezeki lain bagi warga papa seperti dirinya. Jika jeli dan mau sedikit susah, di sini ia bisa memperoleh bahan makanan sumber protein. Warga kampung Jamblang menyebutnya dengan ikan betik karena ukurannya yang kecil. Namun tidak di semua area sawah ditemukan ikan ini. Hanya yang memiliki genangan air saja, ikan betik bisa dijumpai. Di tanah bercampur lumpur setinggi betisnya, Martini memulai perburuan. Berbekal saringan dan ember, ia mencoba peruntungan. Yah, lumayan. Setidaknya cukup untuk mengisi lambung kecilnya yang mulai berontak karena lapar.